di dalam Kepas Online Service siang hari ini. Baiklah, mari kita mengawali siang hari ini dengan doa pembuka. Saya akan memimpin di dalam doa, kita siapkan hati kita, dan teman-teman di rumah juga bisa berdoa. Saya akan memimpin di dalam doa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur padamu Tuhan. Siang hari ini Dikau kembali mendapatkan kami orang-orang muda. Boleh bersama-sama berkumpul, boleh bersama-sama menikmatimu. Kiranya Tuhan menjamah kami, Tuhan mendapatkan kami. Kami siapkan hati kami bagimu Tuhan. Bagi setiap perkataanmu, kami ingin terbuka. Agar setiap firman yang disalurkan boleh menerangi setiap kami. Dapatkah siang hari ini Tuhan, agar kami menjadi orang-orang muda yang Tuhan selamatkan. Dari waktu yang sia-sia, dari segala hal yang sia-sia. Tuhan, kami kembali berpaling padamu. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Baik Sobat Kepas, sebelum kita masuk, sebelum kita memuji Tuhan, saya ingin menyapa Sobat Kepas terlebih dahulu. Karena saya rasa siang hari ini saya sangat bersuka cita. Saya sangat bergembira karena saat ini kita akan membahas mengenai janji atau harapan palsu. Siapa yang tidak senang membahas tentang janji? Tetapi sebelum itu saya ingin menyapa Sobat Kepas terlebih dahulu. Saya mengundang agar Sobat Kepas kiranya dapat mengaktifkan kamera. Agar walaupun siang hari ini secara online, tetapi kita bisa memiliki satu suasana, satu atmosfer sebagaimana kita sedang berkumpul bersama. Dan kita bisa membawakan roh kita bersama-sama. Bagi Sobat Kepas yang tidak terhalang atau tidak mengalami kendala secara jaringan ataupun secara device, boleh mengaktifkan kamera. Mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu. Halo Sobat Kepas, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ini masih belum banyak yang menyapa. Saya masih melihat layar-layarnya ini masih gelap. Saya coba sapa kembali lagi. Sekali lagi, Sobat Kepas boleh mengaktifkan kamera dan boleh menjawab, puji Tuhan, saya sukacita. Amin ya. Saya ulang sekali lagi. Halo Sobat Kepas, selamat siang. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya sukacita. Sukacita. Puji Tuhan, saya juga sukacita. Ketika Sobat Kepas sukacita, saya juga sukacita. Nah, Sobat Kepas, mungkin saat siang hari ini ada di antara Sobat Kepas yang baru bergabung dalam Kepas Online Service. Sobat Kepas boleh mungkin memperkenalkan diri nanti, atau mungkin boleh raise hand terlebih dahulu, supaya kita bisa bersama-sama saling kenal dan kita boleh bersama-sama sukacita akan hadirnya Sobat Kepas siang hari ini. Jadi bagi Sobat Kepas yang mungkin baru pertama kali mengikuti Kepas Online Service, boleh raise hand agar kita bersama-sama bisa tahu, ataupun nanti dapat memperkenalkan diri ya. Akan saya persilakan pada sesi pengumuman nanti. Baik, puji Tuhan Sobat Kepas. Sekarang kita akan masuk ke dalam pujian. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Saya berharap Sobat Kepas dapat memiliki satu hati yang tertuju kepada Tuhan. Dan saya juga ingin Sobat Kepas dengan sukacita memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan berkidung bersama dengan Sobat dari Sister House. Kita akan menyanyikan satu pujian dengan judul Berkira. Bagaimana pujian ini? Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan kondisi pelantang suara tetap dimatikan. Mari kita memuji Tuhan Sobat Kepas. Puji Tuhan, teman-teman, kita menyanyikan lagu Berkira.
bergirang. Meski sekeliling ancaman, mari berkita dengan hati riang. Meski ombak tersiap menerjang, mari dalam Tuhan kita bergirang. Meski sakit jangan mengerang, karena riang Tuhan itu tenaga menang. Sadarnya kau pastikan menang. Mari kita nyanyikan kembali lagu ini. Di dalam Tuhan kita bergirang, meski sekeliling ancaman. Mari berkita dengan hati riang. Meski ombak tersiap menerjang, bergirang, bergirang, biasa bergirang, malam nyanyi dengan riang. Puji Tuhan Sobat Kefas, bagaimana siang hari ini? Sudah sukacita? Sudah bergirang? Luar biasa sekali pujian kita siang hari ini. Sungguh kiranya kita boleh memiliki hati yang terus bergirang, bersukacita karena diri Tuhan. Ya, Sobat Kefas, kita berharap bahwa kita boleh menikmati Tuhan sebagai satu kelimpahan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang muda yang terus sukacita karena diri Tuhan yang begitu manis, yang begitu luar biasa. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini bersama-sama. Saya ingin Sobat Kefas dapat leluasa memuji Tuhan dengan bergirang, dengan sukacita, dan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan lagi bersama-sama.
teman-teman, kita menyanyikan lagu bergita. Puji Tuhan Sobat Kefas, sepertinya ada kendala secara teknis, tetapi kiranya kita tetap memiliki hati yang memuji kepada Tuhan. Hati yang tetap sukacita, walaupun kita tahu bahwa iblis ini tidak tinggal diam, Sobat Kefas. Kita bisa melihat bagaimana siang hari ini, kita ada satu peperangan rohani, di mana iblis tidak terima ketika kita, anak-anak Allah, menikmati dirinya. Nah, karena itu Sobat Kefas, saya berharap Sobat Kefas di rumah juga dapat mendoakan, agar Kefas Online Service siang hari ini boleh terus terlaksana dengan lancar, tanpa ada kendala-kendala secara teknis maupun non-teknis. Puji Tuhan, kiranya kidung tadi, pujian tadi boleh membawa kita memiliki hati yang sukacita dan tertuju kepada Tuhan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemberitaan firman
yang akan disampaikan oleh Kak Elohim. Kiranya kita menyiapkan hati kita. Kita bertanya-tanya mengenai janji atau harapan palsu. Karena itu kiranya melalui pemberitaan siang hari ini, Sobat Kepas boleh memiliki satu jawaban. Dan juga kita bisa mendapatkan terang yang baru. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, kita menikmati pemberitaan firman. Shalom teman-teman sekalian, selamat datang kembali di dalam Kepas Online Service. Semoga teman-teman sekalian di dalam kondisi yang sukacita dan siang hari ini tentunya siap menerima firman Tuhan. Seperti kata Yesaya, ketika aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Yuk, saya ajak kita untuk masuk di dalam doa terlebih dahulu untuk mempersiapkan tanah hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu, Kau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Maka siang hari ini mohon Kau dapatkan pikiran, dapatkan hati, roh kami sepenuhnya tertuju kepadamu. Tuhan, jadikanlah tanah hati kami tanah hati yang baik, agar Tuhan ketika kami mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan, sungguh firman-Mu menjadi firman yang menerangi, menuntun, memimpin setiap jalan-jalan kami di muka bumi hari ini. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan teman-teman sekalian. Tentunya kita sudah tahu bahwa setiap minggu Kepas mengadakan Kepas Online Service yang akan membantu kita khususnya di dalam seri-seri ini untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan tentunya di topik kita minggu lalu kita sudah membahas bahwa kalau kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, apa teman-teman semua mengasihi Tuhan? Kalau teman-teman mengasihi Tuhan, kita tidak hanya mengatakan Lord Jesus I love you, tapi kita juga terlebih menantikan kedatangannya. Kita tidak hanya merindukan, kita tidak hanya mengasihi di mulut, tapi kita benar-benar mau Dia segera datang. Minggu lalu, Kak Moses bantu kita untuk melihat kasih kita bukanlah kasih yang pura-pura, bukanlah kasih yang palsu, tapi kasih kita adalah kasih yang real, memohon agar kita bisa segera bertemu dengan Tuhan yang kita kasihi. Wah, banyak ya teman-teman yang mungkin suka berkata, Papi Jesus, I love Jesus. Maka semoga ketika kita mengatakan itu, we really mean it. Kita benar-benar ingin bertemu dengan personanya. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, personanya ini sejak 2000 tahun yang lalu, kalau teman-teman baca ya di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Wahyu pasalnya yang terakhir, di sana berkata, Tuhan berkata, aku datang segera. Wah, tetapi Alkitab sudah ditulis 1500 tahun yang lalu, ya kan? Tapi sampai hari ini kok Tuhan tidak juga datang ya? Nah, teman-teman, tidak datangnya Tuhan, adakah Anda mencarinya? Adakah Anda merindukannya? Nah, teman-teman sekalian, kalau kita mengasihi Dia, kita sangat-sangat menunggu Dia untuk datang. Seperti kalau ada orang menunggu ya kan, temannya datang. Wah, tapi temannya mengatakan, di mana lu? OTW nih, padahal baru turun dari tempat tidur atau baru ke kamar mandi. OTW-nya lo OTW ke kamar mandi. Kita tunggu ya, mana kok dia datang-datang ya kan? Akhirnya dia mengatakan, sorry nih macet nih, gak nyampe-nyampe. Wah, kita tahu teman kita di PHP nih, dia tidak mau datang. Dia tidak datang-datang ternyata. Ngomongnya doang mau datang, tapi faktanya kok gak juga datang ya? Nah, teman-teman sekalian, apakah Tuhan kita demikian? Tuhan kita telah berjanji bahwa Dia akan datang. Meskipun banyak anak-anak muda hari ini takut akan kedatangan Tuhan. Kenapa? Minggu lalu kita dibantu, belum nikah, ya kan? Belum mencapai yang diinginkan, belum mencapai yang diimpikan. Wah, mungkin ada cewek idaman, ya kan, yang belum sempat terkejar. Ada cita-cita yang belum sempat terkejar. Jadi orang-orang takut Tuhan segera datang. Tapi bagi kita orang yang mengasihi Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang Kristen, kedatangan Tuhan itu sangat-sangat mustika. Kita harus benar-benar
menantikan Dia untuk segera datang. Nah, tapi sampai hari ini kok Tuhan tidak kunjung datang? Sudah lebih dari 2000 tahun sejak kedatangannya kali yang pertama di atas muka bumi. Tapi Dia berjanji akan datang lagi. Di kitab Kisah Para Rasul dikatakan Dia akan datang kembali seperti sebagaimana Dia naik. Dalam kitab Wahyu Dia akan datang kembali. Tapi kok gak datang-datang? Apakah Tuhan PHP? Apakah Dia lupa? Apakah Dia tidur? Nah, teman-teman sekalian, itu yang siang hari ini akan kita bahas. Supaya apa? Kita tahu bahwa Tuhan pasti datang. Untuk kedatangannya betapa pentingnya kita mempersiapkan diri kita. Teman-teman sekalian, di dalam kita mempersiapkan diri kita, orang-orang dunia hari ini, dan mungkin juga termasuk dengan kita, sebenarnya terjebak di dalam satu lingkaran siklus yang terus-menerus demikian. Apa contohnya? Saya sering berkata bahwa manusia punya 3 tahap kehidupan, 3 tahap di dalam hidup mereka. Satu, manusia itu lahir, manusia hidup, lalu manusia mati. Teman-teman, Anda sudah lahir? Sudah, ya kan? Karena kalau teman-teman masih dalam rahim ibu, tidak mungkin ikut Zoom meeting siang hari ini. Anda sudah hidup? Sedang hidup. Tinggal tunggu satu step lagi, yaitu apa? Mati. Tapi teman-teman, pertanyaannya, apakah hidup manusia benar hanya 3 step ini? Lahir, hidup, mati. Lahir, hidup, mati. Apakah sesimpel itu? Ya kan? Teman-teman sekalian, kalau memang hidup manusia sesimpel itu, apa bedanya kita dengan kucing? Ya kan? Apa bedanya kita dengan, apa sih namanya? Corgi, apalah istilahnya, dia anjing yang lucu-lucu itu, ya kan? Ketika Allah menciptakan manusia sungguh amat baik di dalam kitab Kejadian. Ketika Dia menciptakan hewan dan tumbuhan, bahkan langit dan bumi, Allah hanya berkata, Alkitab berkata, Allah melihat semuanya itu baik. Tapi ketika Dia menciptakan manusia di dalam kitab Kejadian, di hari yang ke-6, Alkitab mencatat, Allah melihat sungguh amat baik. Artinya penciptaan manusia itu spesial. Bahkan ketika Dia menciptakan yang lain, Allah hanya berfirman, jadilah terang, jadilah pagi, jadilah petang, jadilah segala tumbuh-tumbuhan, jadilah binatang di laut. Tapi ketika Dia menciptakan teman-teman dan saya, kitab Kejadian 1:26-28, apa yang terjadi? Di sana ada rapat yang ilahi. Alkitab mencatat, baiklah kita. Ada Allah Tritunggal di sana. Untuk menciptakan manusia, Dia tidak modal firman, jadilah Adam. Dia tidak mengatakan jadilah Hawa. Nah, karena Hawa tidak diciptakan memang, ya. Hanya Adam yang diciptakan. Tapi untuk menciptakan manusia, Alkitab mencatat, marilah kita. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, Alkitab berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika Dia menciptakan hewan, Dia menciptakan secara langsung, banyak. Jadilah hewan ini, jadilah ikan, hewan-hewan di laut, burung-burung di udara. Allah tidak bilang jadilah elang. Allah juga tidak mengatakan jadilah bebek. Tapi Dia hanya mengatakan burung-burung di udara. Tetapi ketika Dia menciptakan manusia, teman-teman, ini fakta Alkitab yang sangat menarik. Ketika Dia menciptakan manusia, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau manusia hanya melewati 3 siklus, lahir, hidup, mati, untuk apa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita sejenak renungkan perkara ini. Kalau manusia hanya sesimpel itu, Anda yang hari ini sedang bekerja, teman-teman yang berkuliah, kan mungkin lebih banyak yang berkuliah, ya. Teman-teman yang berkuliah, untuk apa Anda kuliah? Saya tidak akan bosan mengatakan ini. Untuk apa Anda berkuliah? Anda mau mengejar titel? Anda mau mengejar kesuksesan? Setelah S1 mau apa? S2. Setelah S2 mau S3. Nambah dengan gelar keahlian khusus. Lalu setelah itu apa? Oke, dapat kerja. Dapat kerja, gaji berapa digit? 2 digit, 3 digit? Oke. Lalu setelah itu merit. Ya kan, pasti banyak yang mau menikah, ya kan? Merit. Lalu habis itu apa? Punya dedek. Lalu setelah itu apa?
simpan dana pensiun. Ya. Lalu setelah itu mati. Apakah hanya itu? Apakah tujuan manusia hanya itu? Teman-teman yang dikasih Tuhan, inilah yang membuat Kefas Online Service, khususnya siang ini, sangat penting sekali. Menjadi satu kunci di dalam serangkaian mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Teman-teman sekalian, manusia dari waktu ke waktu ada di dalam perputaran kesia-siaan. Di dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang pertama, saya ajak kita baca di tempat kita masing-masing. Saya sungguh menyarankan teman-teman bisa membuka Alkitab dan menandai Alkitab teman-teman. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 1, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Yuk, kita baca sama-sama ya. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sekali sebelum kita ada. Teman-teman sekalian, tidak ada yang baru di atas muka bumi. Semuanya yang lama, semuanya usang. Dulu orang menganggap pakai minyak rambut itu culun. Wah, ya kan? Hanya cowok-cowok culun tuh yang pakai minyak rambut. Sekarang pomade ada berbagai macam versi. Ya kan? Dulu orang suka baju sempit-sempit, suka baju ketat-ketat. Wah, sekarang baju juga sudah mulai yang lebar-lebar, oversize. Nah, ya kan? Teman-teman sekalian, apa yang ada dulu kembali terjadi sekarang. Apa yang terjadi sekarang sebenarnya dulu sudah terjadi. Nah, manusia hanya berulang-ulang ada di dalam lingkaran apa? Kesia-siaan. Tidak ada sesuatu yang baru di atas muka bumi. Semuanya adalah hal-hal yang lama dan semuanya adalah hal-hal yang usang. Sampai di sini teman-teman sekalian, sebanyak apapun kita mengikuti apa yang ada di atas muka bumi, teman-teman kita akan sadar akan sesuatu. Yaitu apapun yang kita ikuti, semuanya berujung kepada kesia-siaan dan kepada kekosongan. Teman-teman sekalian, Anda yang senang bermain game online, ada yang salah dengan game online, tentu tidak salah. Itu adalah bagian dari kita refreshing. Tapi apa yang Anda kejar, sudahkah Anda temukan? Teman-teman yang suka bermain game online, ketika ada skin baru, beli. Ada hero baru, beli. Sejauh apa rank yang sudah Anda kejar, yang sudah Anda dapatkan? Sebanyak apa skin yang sudah Anda dapatkan? Adakah teman-teman beroleh kepuasan di sana? Adakah Anda beroleh sukacita di sana? Ya, mungkin ada untuk sementara waktu. Game online itu sudah ada bahkan sejak saya SD. Lalu sekarang dimain orang dengan gadget yang lebih kecil agar bisa dibawa kemana-mana. Tapi teman-teman, sudahkah Anda memperoleh apa yang Anda kejar di sana? Ketika nanti rank Anda sudah tinggi, ketika Anda sudah mencapai yang tertinggi, Anda mau kemana? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagi Anda yang suka nonton drama, Anda yang suka nonton film series, setelah seriesnya berakhir, apakah Anda mendapatkan kepuasan di batin? Ya, saya senang. Tapi bukankah setelah itu Anda nonton kembali menunjukkan masih ada yang kosong di batin kita? Kita masih mencari episode demi episode, sehingga tanpa sadar kita sudah menonton begitu banyak series film. Ada yang suka nonton anime, gimana tuh sebutnya tuh? Teman-teman sekalian, sudahkah Anda beroleh apa yang Anda cari? Wah, mungkin ada yang senang nonton One Piece, ya kan? Sekarang sudah episode 1000 sekian. Wah, nggak tamat-tamat tuh. Adakah Anda temukan kepuasan di sana? Teman-teman sekalian, yang saya katakan tadi, semua versi-versi adalah satu siklus yang diciptakan oleh iblis, yang kalau kita tidak hati-hati bisa membuat kita jatuh di dalam lingkaran kesia-siaan. Saya tidak mengatakan nonton drama itu salah. Saya juga tidak mengatakan main game itu salah. Namun teman-teman yang dikasihi Tuhan, Anda harus tahu Pengkhotbah pasal 1 mengatakan apa yang pernah ada, sudah pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru. Setelah versi game yang ini akan ada lagi yang lain. Setelah versi drama yang ini akan ada lagi yang lain. Ya kan? Setelah Naruto ada anaknya, ya kan? Akan ada terus yang lain. Teman-teman, karena dunia akan membuat kita terus mengikuti dia.
Sampai kita hanya hidup untuk 3 step yang tadi. Lahir, hidup, lalu mati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Kitab Pengkhotbah diakhiri dengan pasalnya yang ke-12, di mana Salomo berkata, ya kan? Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Di dalam Kitab Pengkhotbah adalah kitab yang menceritakan kesia-siaan di bawah kesia-siaan. Salomo apa yang dia tidak punya? Harta dia punya. Istana begitu besar dia punya. Bahkan Ratu Sheba, ratu dari selatan, khusus datang untuk melihat hikmat Salomo. Artinya dia begitu pintar, dia begitu cerdas, dia begitu berhikmat. Tapi orang ini berkata, di bawah matahari semuanya sia-sia. Di bawah matahari tidak ada yang baru. Di bawah matahari semuanya usang. Dan kesia-siaan akan membawa manusia berakhir pada step hidup yang ketiga. Lahir, hidup, dan mati. Kematian membuat hidup manusia itu sia-sia. Anda sudah berusaha, anggaplah Anda mungkin mau bekerja mendapatkan uang yang banyak. Lalu setelah uang yang banyak itu, ketika kita meninggal, uangnya kemana? Ya kan? Ketika kita mencapai mungkin rumah yang besar, ketika kita meninggal kemana? Kita wariskan setelah anak meninggal kemana? Teman-teman sekalian, inilah sistem yang dibuat oleh iblis. Mungkin banyak orang hari ini bingung kemana arah hidup mereka. Kalau kita tahu kenapa Allah menciptakan kita, kita ada sasaran dan kita ada tujuan. Kenapa banyak orang Kristen hari ini hidup tanpa tujuan? Ya, saya menikmati hidup saya. Tetapi setelah itu sebenarnya di dalam batin mereka merasa kosong lagi. Namun teman-teman, siang hari ini ada kabar sukacita, yaitu di dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Alkitab mencatat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Teman-teman sekalian, Allah telah memilih Anda dan saya sebelum dunia dijadikan. Maka 3 step kehidupan orang Kristen tidak berlaku untuk kita, orang-orang yang percaya. Kita bukan hanya hidup, lahir untuk hidup, lalu hidup untuk mati. Tapi kita hidup karena Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, tapi teman-teman sekalian, untuk apa Allah memilih kita? Dan juga jangan lupa, Allah yang memilih kita ini berjanji untuk datang. Tapi Dia juga belum datang. Kenapa Dia belum datang? Karena pilihannya atas diri kita itu belum tergenapi. Teman-teman sekalian, kalau Anda tidak tahu bahwa Allah sudah pilih Anda, kalau teman-teman tidak tahu Allah yang Maha Kuasa memilih kita, pasti di dalam hidup kita hanya mengejar hal yang sia-sia. Apa itu hal yang sia-sia? Segala pencapaian, segala cita-cita, segala keinginan, tetapi tanpa Allah. Karena di atas muka bumi ini tidak ada yang baru, tidak ada yang kekal. Semuanya akan binasa. Hanya Allah yang kekal. Untuk itu di dalam pengejaran cita-cita Anda, tambahkan Allah. Di dalam pengejaran impian Anda, tambahkan Allah. Di dalam pengejaran hubungan Anda, tambahkan Allah. Agar semuanya nilainya kekal. Kalau tidak, nilainya semuanya sia-sia. Hidup manusia 3 step, jangan lupa. Lahir, hidup, mati. Tapi kalau Anda menambahkan Allah di dalam ketiganya, kelahiran Anda ada berkat Allah. Kehidupan Anda di jalan yang Allah tetapkan. Ketika Anda dipanggil Tuhan, ya kan? Kalaupun dipanggil Tuhan, seperti kisah Matius pasal 25, kita sudah menyimpan Allah di dalam kita. Artinya kita telah beroleh satu jaminan hidup yang kekal. Nah, teman-teman sekalian, tetapi sampai di sini, Allah yang telah memilih kita itu juga belum datang. Alasan Dia menunda kedatangannya adalah karena anak-anak yang Dia pilih belum merampungkan kehendaknya. Apa kehendak Allah? Mari kita baca di dalam kitab Efesus juga, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-25 sampai 27. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.
Kata jemaat di sini tentu mengacu kepada semua orang-orang pilihannya, gereja, orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Nah, gereja di sini dianalogikan sebagai seorang istri. Wow, teman-teman sekalian, lalu di ayat 26 kita melihat ada sebuah proses yang dikerjakan untuk mempersiapkan istri ini. Di ayat 26 adalah Tuhan menguduskan, menyucikan, memandikan dengan air dan firman. Teman-teman sekalian, kehendak Allah adalah Dia mau mendapatkan seorang yang sepadan dengan Dia. Kehendak Allah untuk kenapa Dia harus menciptakan manusia? Di tengah-tengah manusia suka bikin masalah. Banyak sekali peristiwa yang menyakiti hati Allah. Anda lihat kitab Hakim-Hakim, kitab 1 Raja-Raja. Kenapa Allah harus menciptakan manusia yang begitu jahat? Walaupun sebenarnya di awal tidak, ya kan? Tapi kan jatuh dalam dosa, manusia jahat, bobrok, rusak, dan meninggalkan Allah. Kenapa Allah harus menciptakan manusia? Apakah Allah iseng? Tentu tidak. Allah punya tujuan. Dan Efesus 5 ayat 25-27 memperlihatkan kita tujuan Allah, yaitu Allah mau mempersiapkan seorang mempelai perempuan. Ketika Dia menciptakan Adam, Allah berkata tidak baik manusia seorang diri saja. Sebenarnya pada saat itu Allah juga berbicara bagi dirinya. Allah menciptakan alam semesta, tapi di alam semesta Dia sendiri. Di alam semesta Dia tidak menemukan yang sepadan dengan Dia. Malaikat tidak sepadan dengan Dia, karena malaikat tidak memiliki hayat yang sama dengan Allah. Tetapi manusia, haleluya, Allah memilih teman-teman dan saya untuk menjadi mempelainya. Nah, teman-teman sekalian, mempelai perempuan ini juga menjadi kesimpulan dari seluruh Alkitab. Di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-21 ayat 2. Kota kudus Yerusalem baru, Dia turun seperti seorang mempelai yang berdandan untuk suaminya. Teman-teman, hidup Anda dan saya ada tujuan. Apa tujuan kita? Kita bukan hanya lahir, hidup, lalu mati, tapi kita lahir, hidup, menjadi mempelainya. Wah, teman-teman sekalian, Anda sudah siap menjadi mempelai? Inilah firman Tuhan. Allah menciptakan manusia walaupun penuh dengan kerusakan, penuh dengan kegagalan. Ya kan? Manusia sering jatuh, tapi di sebagaimanapun manusia jatuh, Allah ada di sana dan Dia menolong manusia. Nah, tetapi Dia menolong manusia untuk apa? Adalah agar manusia bisa menjadi mempelainya, sepadan dengan Dia. Inilah teman-teman alasan mengapa sampai hari ini mengapa Tuhan belum datang. Tuhan belum datang karena kehendaknya belum terampungkan di atas muka bumi. Belum ada mempelai yang sepadan dengan Dia. Apakah Tuhan PHP? Tidak. Dia belum datang karena tujuannya belum tergenapi. Mari kita lihat di dalam kitab 2 Petrus. Kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 3 dan ayat yang keempat. Dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman terakhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi di ayat ini mereka mengejek, kok Tuhan datang-datang sih? Katanya mau datang, kok nggak datang? Ayat 4, kata mereka, di manakah janji kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita telah meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Teman-teman sekalian, apa kita berbagian dengan para pengejek ini? Yang hari ini Tuhan tidak datang, tenang aja, Tuhan gak datang-datang kok, cancel dia datang, tidak jadi. Teman-teman sekalian, kita harus tahu mulai siang ini, alasan kenapa Dia belum juga datang adalah karena mempelai perempuannya, yaitu teman-teman dan saya, belum siap. Itulah kenapa ada Kefas Online Service, seri mempersiapkan diri bagi kedatangannya. Oh, kita mungkin orang-orang dunia bisa santai-santai, orang-orang dunia bisa menikmati kehidupan mereka. Ya, kita juga menikmati, tapi kita menikmatinya di dalam suasana yang mempersiapkan diri. Teman-teman sekalian, Tuhan bukan menunda kedatangannya. Mari kita lanjutkan pembacaan kita di ayat yang ke-9. Ayat 9 2 Petrus pasal 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Anda lihat betapa besarnya hati Tuhan.
Dia bukan menunda kedatangannya. Ya kan? Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Teman-teman sekalian, sampai hari ini Tuhan benar-benar mau datang. Dia mau segera menggenapi perkataannya. Tetapi perkataannya belum bisa dia rampungkan karena belum ada mempelai. Teman-teman dan saya, kita belum siap. Mungkin hari ini terlihat orang mengejek seperti biasa-biasa saja. Hari ini seolah setelah pandemi ini mulai reda, orang bisa mulai keluar jalan-jalan, ya beres, selesai. Tapi teman-teman, sebenarnya di balik semua ini Allah sedang bekerja. Apa pekerjaannya? Betul, dia belum datang, tapi di dalam dia sabar terhadap kita, Allah sedang bekerja. Apa pekerjaannya? Dia bekerja untuk mempersiapkan mempelainya. Teman-teman sekalian, Tuhan bekerja untuk mempersiapkan Anda siap menyambut kedatangan Tuhan. Mempersiapkan teman-teman, juga mempersiapkan saya. Bagaimana Allah mempersiapkan kita? Di ayat 9 dikatakan, ia sabar karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Teman-teman sekalian, bertobat di dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Metanoia adalah sebuah perpalingan pikiran. Tadinya kita adalah orang yang membelakangi Allah. Allah ada di mana, kita ada di mana. Tetapi ketika kita mengalami metanoia, sekarang kita berbalik kepada Tuhan. Tadinya kita membelakangi Allah. Kita sibuk dengan pencapaian kita. Kita sibuk dengan pengejaran kita. Kita sibuk dengan keinginan hati kita. Kita banyak memikirkan diri kita. Bagaimana saya bisa terkenal? Bagaimana saya bisa keren? Bagaimana saya bisa punya followers? Bagaimana saya bisa menikmati apa yang orang sudah nikmati? Bagaimana agar saya tidak ketinggalan berita terupdate? Tetapi teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan yang Tuhan sabar terhadap kita, Tuhan senantiasa menunggu untuk kita berbalik dan bertobat. Ketika kita bertobat, dia bisa melaksanakan pemrosesan di atas diri kita. Efesus pasal 5:26 tadi berkata, dia mau menguduskan kita. Dia mau menyucikan kita. Dia mau menjaga, dia mau menguduskan seluruh apa adanya kita. Bahkan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 25 berkata, hendaklah roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ya kan? Sampai Tuhan datang, dia mau kita terpelihara sempurna. Maka di balik situasi dunia hari ini, sebenarnya Tuhan ingin segera datang. Dan untuk kedatangannya, dia sedang mempersiapkan Anda dan saya. Jadi teman-teman sekalian, Tuhan tidak PHP kita. Tuhan tidak menunda kedatangannya. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia sabar terhadap kita. Itulah sebabnya kenapa kita perlu mempersiapkan diri kita bagi kedatangannya. Kita mempersiapkan diri kita agar kita menjadi mempelainya hari ini. Apakah kita sudah layak menjadi mempelainya? Coba kita lihat perkataan kita. Coba kita lihat tutur kata kita. Kita lihat bahasa tubuh kita. Kita lihat bagaimana kita memperlakukan orang. Kita lihat bagaimana hati kita terhadap orang. Apa kita masih mudah dendam? Apa kita masih mudah marah? Kalau kita masih mudah marah, kita masih mudah kecewa, kita masih mudah sakit hati, teman-teman sekalian, kita belum siap menjadi mempelainya. Kalau kita mau menjadi mempelainya, kita memiliki hati yang lapang, kita memiliki hati yang mengasihi, kita memiliki hati yang sabar, kita memiliki hati yang makin hari makin tertarik kepada dia. Sudahkah kita tertarik kepada dia? Bagaimana pembacaan Alkitab kita? Bagaimana doa siang kita? Bagaimana kehidupan rohani kita? Sudah kita cukup tertarik akan dia? Teman-teman sekalian, daripada kita menerka-nerka kapan Tuhan datang, dia pasti datang. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Dia pasti datang. Tapi pertanyaannya, ketika dia datang, apakah Anda berbagian menjadi mempelainya hari ini? Jangan salah, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Teman-teman sekalian, dia akan datang. Dan di dalam kedatangannya, kita harus sudah siap. Jadi apakah Tuhan PHP? Tidak. Apakah Tuhan akan segera datang? Ya. Apa syarat kedatangannya? Harus ada mempelai. Siapa mempelainya hari ini? Teman-teman dan saya yang sedang Tuhan persiapkan. Dia mengatur segala situasi dalam kehidupan kita. Tidak heran,
Di antara kita ada yang mengalami banyak ujian. Di antara kita mungkin siang hari ini ada yang sedang mengalami ujian yang berat. Mungkin ditinggalkan orang yang terkasih. Mungkin juga kita kecewa dengan teman kita. Mungkin kita disakiti orang yang sangat-sangat kita percayai. Kita dihianati oleh teman kita. Kita juga mungkin ditegur, sakit hati, atau selek dengan orang tua. Namun teman-teman sekalian ketahuilah, segalanya itu Allah siapkan, Allah atur, dan Allah izinkan agar kita dipersiapkan menjadi mempelainya. Percayalah, Dia adalah tukang periuk yang baik. Dia adalah Allah yang tahu setiap bahasa air mata. Dia adalah Allah yang tahu setiap kelemahan. Dan percayalah, di dalam setiap kesulitan Anda, Allah ada di sana, dan Anda sedang digembalakan olehnya untuk menjadi mempelai-mempelainya hari ini. Sudah siap menjadi mempelai? Sudah siap menyambut Tuhan datang? Yuk, kita makin serius dalam kehidupan rohani kita, agar ketika Tuhan datang di hari yang kita tidak tahu, kita sudah siap. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu, kami adalah orang yang memiliki tujuan di dalam kehidupan kami. Tuhan pasti datang. Namun kami belum siap Tuhan menjadi mempelaimu hari ini. Maka kami mau belajar. Berikan kami umur yang panjang. Berikan kami waktu untuk mau belajar bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan, berpaling, bertobat setiap waktu, memiliki pengalihan pikiran. Kami dulunya menjauhi Allah, kini kami mendekat kepada Allah. Dan kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Kau berkata, datanglah mendekat kepadaku dan aku akan mendekat kepadamu. Tuhan, kami mau mendekat kepadamu, sebab kami mengasihi-Mu. Dan kami damba Tuhan segera datang. Terima kasih untuk tangan-Mu, pemrosesan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, yang menjanjikan kebaikan di setiap ujung proses yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas segala yang Kau aturkan di dalam kehidupan kami. Meskipun kami lemah, meskipun kami kadang jatuh dan kecewa, namun tangan-Mu selalu ada di sana memapa dan menopang kami. Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Oh Bapa yang baik dan begitu setia di dalam kehidupan kami. Tuhan, bawalah kami dalam penempuan kehidupan kami hari ini. Banyak-banyak bersandar dan banyak-banyak memohon penjagaan dan penyertaan Tuhan. Sehingga ketika Kau datang, Kau menemukan mempelai-Mu dan kami ada bagian di dalamnya. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengasihi-Mu, kami cinta padamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, teman-teman sekalian. Saya serahkan kembali kepada MC. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih Kak Elohim, luar biasa sekali untuk firman yang disampaikan. Sobat Kepas, firman siang hari ini sungguh menerangi kita bagaimana sesungguhnya Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya. Tetapi hati Tuhan begitu besar, Dia ingin kita dipersiapkan sehingga kita bisa matang. Kita bisa menjadi mempelainya yang siap. Karena itu mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak segera datang? Karena Tuhan ingin kita menjadi mempelainya yang disiapkan. Kita menjadi mempelai yang siap. Puji Tuhan Sobat Kepas, kiranya ini bisa menjadi satu dorongan bagi kita. Sebagai orang muda, sebagai orang Kristen, kita perlu mempersiapkan diri kita. Karena Tuhan sudah memiliki hati untuk mendamaikan kita menjadi mempelai-mempelainya yang disiapkan. Puji Tuhan. Selanjutnya ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bagi Sobat Kepas yang mungkin baru pertama kali hadir di dalam Kepas Online Service, Sobat Kepas boleh raise hand, boleh kita bersama-sama berkenalan agar kita bisa merasakan sukacita bersama-sama. Apakah ada di antara Sobat Kepas yang siang hari ini hadir yang baru pertama kali mengikuti seri Kepas Online Service? Baik, puji Tuhan. Baik, mungkin boleh diaktifkan kameranya, boleh berkenalan. Puji Tuhan. Selamat siang, Saudari. Ya, siang. Saya Dami dari Lokal Kupang. Puji Tuhan. Selamat bergabung di dalam Kepas Online Service. Kiranya firman yang tadi disampaikan boleh memberkati Saudari di sana. Selanjutnya ada Saudari Sumiati.
Perkenalkan, nama saya Sumiati, asal Kupang. NTT. Amin. Puji Tuhan. Selamat bergabung di dalam Kepas Online Service. Kami sangat sukacita ketika ada sobat Kepas yang baru pertama kali bergabung di antara kami. Kami sukacita karena kita bisa bersama-sama memuji menikmati Tuhan. Semoga sobat Kepas boleh datang kembali di Kepas Online Service minggu mendatang. Dan nanti dari admin sobat Kepas juga akan menghubungi Saudari Sumiati dan juga masih ada lagi ternyata, puji Tuhan. Boleh berkenalan? Selamat siang, Saudara Juan. Halo, kenalkan nama saya Eljon dari asal dari Kupang. Puji Tuhan. Selamat datang di dalam Kepas Online Service. Semoga sukacita dan terberkati. Kita sangat sukacita, Sobat Kepas, ketika kita bisa bersama-sama, terutama dengan Sobat Kepas yang baru bergabung, kita bisa sama-sama menikmati Tuhan. Nanti kiranya ada dari admin Kepas akan menghubungi Saudari Dami, Saudari Sumiati, dan Saudara Eljuan, agar kita bisa tetap mendapatkan informasi terkait Kepas Online Service dan seri-seri yang akan kita bawakan nanti. Lalu pengumuman yang kedua, Kepas mengadakan seri mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan, di mana semua info soal Kepas Online Service dapat kamu peroleh di Instagram. Jadi Sobat Kepas yang ingin memperoleh informasi-informasi terkait dengan Kepas Online Service ataupun info-info lainnya, dapat mengakses Instagram Kepas Jabodetabek, Kepas_Jabodetabek. Jadi segala informasi, info-info terkait dengan renungan atau firman-firman dan juga terkait dengan Kepas Online Service akan disampaikan di sana. Puji Tuhan, kita gunakan sosial media kita untuk menikmati Tuhan, menerima suplaian. Yang terakhir, ada undangan mengenai orang Kristen bodoh. Ya, minggu mendatang, minggu depan, 31 Oktober, kita akan membahas di jam yang sama, di pukul 1 siang sampai dengan pukul 2, mengenai orang Kristen bodoh. Bagaimanakah kita sebagai orang Kristen? Apakah orang Kristen bodoh ini? Jangan sampai selama ini kita keliru pemahaman kita tentang orang Kristen. Bagaimana jawabannya? Mari kita nantikan jawabannya, mari kita cari tahu di Kepas Online Service minggu mendatang. Puji Tuhan, demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya juga mengundang bagi seluruh sobat Kepas yang hadir siang hari ini, dapat mengaktifkan kamera karena kita akan foto bersama. Saya ingin mengabadikan momen siang hari ini, momen yang sangat sukacita bersama-sama dengan sobat Kepas. Sobat Kepas boleh mengaktifkan kameranya, kita akan foto bersama, nanti akan dibantu oleh host. Baik. Akan saya hitung mundur dari hitungan 5 untuk Sobat Kepas dapat mengaktifkan kamera. Setelah itu Sobat Kepas dapat mempersiapkan posisi atau gaya yang terbaik. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, saya rasa semua sudah mengaktifkan kamera. Host boleh memandu kita untuk sesi foto bersama. Baik, mari kita berfoto bersama. Saya hitung sampai 3. Layar yang pertama 1, 2, 3. Baik, selanjutnya 1, 2, 3. Layar selanjutnya 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kepas Jabodetabek. Puji Tuhan, setelah ini kita bersama-sama akan mengingat Tuhan melalui pemecahan roti. Gereja di Jakarta akan memandu kita untuk menikmati Tuhan di dalam pemecahan roti. Karena itu, saya mengundang untuk Sobat Kepas dapat menyiapkan hati yang tertuju kepada Tuhan, karena kita akan mengadakan satu pemecahan roti. Puji Tuhan, mari kita masuk ke dalam pemecahan roti.
Tuhan Sobat Kefas, kita akan melakukan pemecahan roti. Kita siapkan hati kita karena kita akan menikmati Tuhan melalui roti dan cawan. Sebelum itu, kita akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Atas siang hari ini, di Kau mendapatkan waktu kami dapat bersama-sama di dalam pemecahan roti. Kami ingin mengingat menikmati-Mu melalui roti dan cawan ini Tuhan, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kiranya melalui roti dan cawan Kau mendapatkan kami. Oh, boleh menjadi satu anggota. Oh, di dalam tubuh Kristus. Kami juga mengingat kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Dapatkan roti dan cawan ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu. Ya Engkau Tuhan. telah berkorban bagi kami. Amin. Engkau mati di atas kayu salib Betul. karena dosa-dosa kami. Amin. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Engkau telah menghapus segala dosa dan pelanggaran kami. Benar. Oh Tuhan, karena itu setiap kali Ya. kami datang kepada meja kasih-Mu, Amin. selalu mengingat pengorbanan-Mu. Amin. Berkatilah roti dan cawan ada di depan kami, Betul yang Tuhan. melambangkan adalah tubuh dan darah-Mu. Amin. Ketika kami mengambil dan menikmatinya, Ya Tuhan. kami esa dengan diri-Mu. Esa dengan Tuhan. Tuhan, kuduskan kami, Amin. juga layakan kami, Amin. berbahagia di dalam meja kasih-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan memecahkan roti dan kita juga akan menyanyikan satu pujian yaitu Kidung 185. Mari kita nyanyikan bersama-sama Kidung 185. Amin. Syukur atas roti ini bertanda ilahi, tegas tertampak di sini, rencana misteri. Roti nyatakan tubuhmu, kau korban bagiku, hingga ku dapat hayatmu, ku dapat dirimu. Terkoyak surat tubuhmu, tersalur dirimu, dirimu jadi hayatku, ku jadi jodohmu. Roti juga menyiratkan tubuh misterimu, bagi anggota tubuhmu, mutlak kesananmu. Meski kami banyak bukit, tapi satu roti, demikian mengenalmu, dapatkan sumpahmu. Oleh roti bersekutu, puaslah hatimu, umat saling bersaksikan, kayaku limpahmu. Puji Tuhan, Sobat Kefas, kita sudah memecahkan roti yang adalah tubuh Tuhan. Dan juga kita sudah menikmati cawan yang adalah darah Tuhan.
Kiranya melalui roti dan cawan ini kita bisa menikmati satu karya penebusan Tuhan yang telah rampung bagi kita. Selanjutnya, mari kita menyembah Bapa. Kita akan memuji, kita akan menyembah Bapa atas kasih-Nya kepada kita. Mari kita nyanyikan pujian bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, kita menyembah Bapa, kita memuji Bapa atas kasih-Nya yang sudah mengaruniakan anak-Nya bagi kita orang dosa, bagi keselamatan kita. Saya mengajak Sobat Kefas untuk berdoa bersama-sama. Kita akan doa menyembah Bapa, kita siapkan hati kita untuk berdoa, kita menyembah Bapa. Amin. Oh ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Amin. Sungguh kami adalah orang dosa. Ya. Kami seharusnya binasa. Ya. Tapi mulia-mulia bagi kasih-Mu. Amin. Jika mendapatkan kami Ya. melalui karya penebusan Putra Tunggal-Mu. Ya. Sungguh kami yang dulu jauh dari Allah. Ya. Kini kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Amin. Bapa, atas kasih yang begitu besar. Ya. Kami mengucap syukur. Kami Karena mengucap kasih ini syukur. juga ya Bapa. Ya. Kami dapat datang kepadamu. Amin. Oh, dengan layak ya Bapa. Ya. Kami dapat menyembah padamu. Amin. Dengan leluasa. Ya. Bapa, kami memuji dirimu Bapa. Amin. Ya Bapa. Amin. Terima kasih Bapa. Ya. Engkau Bapa yang baik. Amin. Engkau telah memberikan kasih-Mu yang kekal Puji Tuhan. pada kami. Amin. Engkau mengutus putra-Mu. Amin. Satu-satunya bagi kami. Ya Dia Bapa. telah, oh Tuhan, mati di atas kayu salib. Tuh. Dia telah menebus kami. Amin. Juga menyalurkan Amin. hayat kekalnya ke dalam diri kami. Ya. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Ya Aba ya Bapa. Kini kami memiliki hayat yang sama. Amin. Hayat yang kekal. Ya. Ya Aba ya Bapa. Ya Aba ya Bapa. Kami sebagai putra-putra Allah. Amin. Terus memanggil Dika. Panggil Dika. Ya Aba ya Bapa. Ya Aba ya Bapa. Kami cinta padamu. Cinta padamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah pemecahan roti. Kiranya melalui pemecahan roti kita dapat mengalami satu kemustikaan dari karya penebusan Tuhan. Dan juga kita boleh memiliki hati yang terus mengucap syukur. Memuji kepada Bapa atas karya penebusan dari Putra Tunggalnya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudari di rumah. Amin. Demikianlah Kefas Online Service pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Tuhan berkati.
Terima kasih. Sehat, semangat, sampai jumpa minggu depan. Amin. Puji Tuhan. Kasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.